Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa ahlan wa sahlan fi hadhihi al-majalis insyaallah. Yang pertama-tama kita ucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau kita nggak ngerti apa-apa. Kalau bukan karena syariat beliau mungkin kita masih membah batu. Masih yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini ada syariat Islam saja masih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada Sahah Indonesia dan Satib Ikhwah yang telah menjalankan atau mengadakan bahkan mengurus semua kebutuhan yang sampai kita terjadi atau kita hari ini bisa ngadain daurah fikih zakat seperti itu. Ini kalau bukan karena Sahad dan teman-teman atau asatidz yang di sini ya tidak jalan juga seperti itu. Kemudian selanjutnya terima kasih juga kepada teman-teman asatidz peserta yang hadir dan belum hadir mungkin. Terima kasih atas minat dan kesempatan kalian bisa datang ke sini seperti itu. Ala kulli hal alhamdulillahi ni'matihi tatimus shalihat walhamdulillahi ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Marhaban bikum. Insyaallah kita langsung ke pembahasan inti dari daurah hari ini, yaitu tentang zakat seperti itu. Kita tahu zakat itu termasuk, atau sebelum kita masuk ke bab zakat, muqaddimah. Jadi kita tahu dalam kehidupan seperti itu, khususnya umat manusia, gitu, itu butuh aturan. Kalau tidak ada aturan, maka tidak akan terjadi kehidupan yang selaras. Lah, aturan, salah satu model aturan itu ada aturan yang dibuat oleh manusia, ada aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta langit dan bumi, itu agama. Terkait dengan agama itu, Islam sebagai agama pemungkas itu mengajarkan semua hal, bukan hanya dari sisi rohaniah saja, tetapi dari semua segi, termasuk dari jismiyah atau maliyah. Undang-undang Islam atau aturan Islam atau syariah al-islamiyah itu tidak mengatur hanya sekedar manusia sebagai hamba Allah dalam segi ritual, tetapi juga mengatur dari semua sisinya. Bahkan kalau kita tahu tentang fikih Islami itu ada tentang apa? Siasah syariah yang ngatur tentang dunia ataupun ad-daulah seperti itu. Artinya Islam itu sudah kamilul mukammal seperti itu, sudah sempurna dan menyempurnakan, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat seperti itu. Salah satu bukti bahwa Islam itu sempurna, ikhwan akhwat, Islam mengajarkan kita untuk ta'adul, untuk adil atau tawassut di dalam semua hal. Itu kesempurnaan Islam. Salah satu nilai kesempurnaan Islam ada terletak di dalam moderatan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Karena gini, Islam itu lahir, atau agama Islam itu lahir, itu didahului oleh dua agama
yang sebelumnya sama-sama agama samawi, yang sebelumnya itu satunya itu terlalu keras, ya kan? Satunya terlalu lembek, sebaliknya seperti itu. Yang terlalu keras itu adalah siapa? Di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdubi alaihim siapa? Orang-orang Yahudi. Karena mereka, sampai kerasnya mereka, Tuhan itu dianggap sebagai musuh. Malaikat dianggap sebagai musuh. Para rasul, para anbiya banyak yang dibunuh. Agama setelahnya itu terlalu lentur. Sehingga nabinya itu diangkat sebagai Tuhan, Yesus. Itu agama apa? Kristen atau Nasrani. Nah, Islam itu datang menengahi keduanya. La ifrat wala tafrid. Salah satu poinnya di dalam Islam adalah adanya sifat keadilan. Termasuk keadilan bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam semua hal. Yaitu salah satunya dalam apa? Ekonomi ataupun al-maliyah. Nah, prinsip zakat itu lahir dari keadilan secara apa? Secara maliyah atau secara ekonomi. Sehingga yang kaya itu mendistribusikan hartanya kepada yang tidak punya. Pun yang tidak punya itu punya kewajiban secara moral terhadap siapa? Orang kaya, sama-sama menjaga nantinya. Silakan di sini kita sudah buatkan bagan ikhwah. Sebenarnya banyak buku-buku tentang zakat, banyak sekali. Salah satunya yang mu'asirah dan kita bisa menjadi pegangan. Mungkin kalian sebagian sudah pada tahu, ada namanya Fiqhuz Zakah, punyanya siapa? Dr. Yusuf Qardawi. Ada yang punya di sini? Dari antara teman-teman ada yang sudah punya bukunya? Atau PDF-nya sudah mendownload? Atau belum ada? Ini sebelumnya tahun berapa ini kira-kira? Di Al-Azharnya tahun berapa? Ada yang tahun 4? Ada nggak? Yang tahun 4 ada nggak di sini? Tingkat 4. Oke. Jadi rata-rata tingkat berapa ini? Tingkat berapa di Al-Azhar ya? Hah? Tingkat 3. Oke. Maksudnya kalau tingkat 3, tingkat 4 itu berarti sudah belajar bab zakat seperti itu. Begitupun teman-teman baru mungkin di pesantren atau di Indonesia sudah bab zakat juga. Maksud saya biar kita sesuaikan irama ataupun penjelasannya seperti itu. Oke, salah satunya buku namanya Fiqhuz Zakah. Banyak sekali buku-buku klasik ataupun mu'asirah tentang zakat, baik yang sifatnya itu hanya satu pembahasan zakat, misalkan tentang zakat profesi atau zakat rikaz atau ma'adin atau zakat malil akhir secara umum lah. Itu banyak sekali di YouTube, ada di Google juga banyak PDF yang bisa kalian download. Cuman kita di sini insya Allah akan menyederhanakan dan memberikan mencoba memetakan secara ringkas saja tentang zakat mal itu seperti apa, atau zakat secara umum seperti itu. Di sini kita bisa lihat di situ yang pertama tentang mafhumuz zakah was shadaqah, karena dalam setiap hal atau setiap bab ilmu apapun itu lari ataupun berawal dari definisi dulu seperti itu. Maka definisi itu di dalam semua ilmu termasuk fikih itu didahulukan dari semuanya sebelum arkan syurut ila akhirih seperti itu. Mafhumuz zakat wa shadaqah. Mafhumuz zakat wa shadaqah. Ada mafhum atau definisi secara bahasa, ya kan? Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah, dan itu biasa ikhwan akhwat. Jadi kalau kalian mengkaji satu hal, misalkan mengkaji bunga bank, misalkan apa hukum bunga bank, maka sebelum menjelaskan boleh tidak boleh, halal haram, maka kita definisikan dulu apa itu bunga, apa bank, kan gitu. Kemudian kalau bisa kita cari hal lain tentang bunga bank, misalkan sejarahnya, kemudian bagaimana dia bisa lahir, bagaimana itu. Jadi ada kaitan dengan hal-hal lain, itu bisa dimasukkan ke dalam kajian kita, karena al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri seperti itu. Jadi sebelum menjelaskan hukum itu boleh tidak boleh, bagaimana dan gimana, jelaskan dulu itu tuh apa, benda itu tuh seperti apa, ya kan? Zakat itu seperti apa, bunga bank itu seperti apa, ataupun zakat misalkan zakat profesi itu apa maksudnya.
Nah, seperti itu. Jadi definisi itu yang akan menggambarkan kita. Itu yang pertama, mafhumuz zakah fil lughah. Kemudian mafhumuz zakah fil istilah. Mafhumus shadaqah, shadaqah fil istilah. Nanti shadaqah, zakat dan shadaqah itu dalam Al-Qur'an itu dipakai secara apa? Bersamaan. Kadang digunakan kata zakat, kadang digunakan kata shadaqah, seperti itu. Kemudian ini bagian ini atau tasyir ini kita buat untuk memetakan saja. Jadi dipetakan, dikasih gambaran bahwa tentang zakat itu isinya ini saja gitu loh. Isinya tentang ini saja. Nanti kita baca sedikit-sedikit tentang ringkasan atau mukhtasar yang kita buat insyaallah. Kemudian aqsamuz zakah. Setelah menjelaskan definisinya secara lughatan wastilahan, kemudian aqsamuz zakat. Zakat secara umum nanti ada dua, ada zakatul fitrah sama zakatul mal. Ini teman-teman saya pikir sudah tahu semua seperti itu. Jadi nanti ada zakatul mal sama zakatul fitrah. Nah, zakat mal ini yang agak panjang. Kalau zakat fitrah itu sedikit saja pembahasannya seperti itu. Kemudian ada hukmuz zakah wa manzilatu fil Islam. Ini ikhwah, sebelum lanjut lagi, saya banyak mengambil ringkasan yang saya buat itu. Saya banyak mengambil dari bukunya Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi kalau teman-teman punya bukunya atau punya PDF-nya itu bisa dilihat di bukunya Dr. Yusuf Qaradawi. Dan itu buku yang rekomendasi tentang bab zakat ala khusus seperti itu. Hukmuz zakat wa manzilatu fil Islam. Nah, zakat itu bukan sekedar ibadah ritual atau ibadah yang sifatnya perintah dari agama, bukan. Tapi zakat itu punya makan atau tempat posisi dalam Islam itu yang sangat strategis, yang sangat penting sekali. Satu, misalkan zakat itu apa? Salisu da'imul Islam. Rukun Islam yang ketiga, salah satu rukun Islam. Jadi Islam itu kan dibangun bunyal Islam ala khamsin misalkan. Kalau tidak ada asas ini maka tidak ada Islam ya. Maka salah satu asasnya, pondasinya atau tiangnya adalah zakat. Sehingga kalau zakat itu sudah tidak ada, maka tanda-tanda Islam itu akan tidak ada. Maka penting menghidupkan fikih zakat itu penting. Terutama lebih penting lagi adalah menjalankan aktivitas zakat. Selain itu bisa menghidup atau bisa menjadikan sosial itu lebih baik secara ekonomi, di situ juga ada nilai agama. Jadi kita dua hal sekaligus ketika kita menjalankan bab zakat, itu dua hal. Pertama tentang ibadah, yang kedua tentang sosial. Seperti itu. Karena tidak ada sosial yang maju kecuali ekonominya juga ikut mendukungnya seperti itu. Kemudian az-zakatu minad darurah asy-syari'ah. Ini poin dari manzilah. Jadi zakat itu sesuatu yang sudah pasti, tidak ada perdebatan ulama di dalam tentang pentingnya zakat atau wajibnya zakat. Minad daruriyat, dari hal-hal yang sifatnya sudah pasti, tidak ada perdebatan. Sehingga kategorinya jahiduz zakat itu kafir. Orang yang mengingkari kewajiban zakat itu bisa dihukumi kafir. Ya kan, kalau aliman, amidan ila akhiri dan pembahasannya. Kemudian poin daripada manzilatuz zakat atau hukum zakat adalah zakat hukumnya wajib, dan itu sudah disepakati oleh ulama secara umum. Secara umum ya, karena ada beberapa benda-benda atau harta benda yang sebagian ulama bilang ada zakatnya. Ada sebagian lagi benda itu atau harta itu tidak ada zakatnya. Jadi ada hal-hal yang disepakati oleh ulama karena nas Quran dan hadisnya jelas. Ada hal-hal yang ulama berbeda pendapat apakah hal itu atau benda itu atau harta itu ada zakatnya atau tidak ada zakat. Itu. Kemudian yang terakhir hikmatuz zakah. Yang sudah buka HP-nya boleh di situ saya tasjir di sini atau poin-poin ini saya ambil dari ringkasan atau mukhtasar yang kita buat seperti itu. Kemudian alaman tajibuz zakah. Nah, ini sudah mulai inti. Jadi intinya zakat itu siapa yang berkewajiban zakat dan harta benda apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Pembahasannya dua. Secara umum yang paling penting itu dua. Siapa saja yang wajib zakat atau orangnya gitu. Siapa saja yang berkewajiban zakat. Yang kedua apa? Harta apa saja yang harus dizakati. Jadi dua. Kemudian dari harta yang wajib dizakati ada pembahasan syarat-syaratnya. Apakah semua harta benda yang kita miliki itu wajib dizakati atau ada syarat-syarat tertentu?
Nah, itu yang agak panjang pembahasannya. Jadi ada syarat-syarat, dan syarat itu sebagiannya adalah syarat yang diperdebatkan oleh ulama, seperti itu. Ya? Jadi zakat itu poin besarnya siapa orangnya atau siapa saja yang berkewajiban zakat, dan kedua harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Kemudian ada masyarif ataupun orang-orang yang menerima zakat. Kemudian alaman tajibuz zakah. Kita baca di ini dulu, nanti kita bisa bolak-balik ke sana. Baca yang sejarahnya dulu, tasjirnya dulu. Alaman tajibuz zakah. Bagi siapa zakat itu? Nanti ulama dikatakan tidak wajib zakat terhadap harta bendanya orang kafir atau ghairul muslim. Ini sepakat. Jadi orang ghairul muslim itu tidak ada zakat. Pertanyaannya, kalau dia hidup di negara seperti Mesir atau Indonesia, negara yang mayoritasnya muslim, atau kalau dulu ada negara Islam, asasnya adalah syariah misalkan, bagaimana mereka itu? Gitu. Tidak ada zakat, apakah ada? Namanya ada jizyah ila akhiri kan gitu. Kalau zaman sekarang ada namanya apa? Doriba. Apa doriba itu? Pajak, seperti itu. Tapi kalau di negara seperti negara Indonesia atau negara nasional seperti zaman sekarang, national state misalkan seperti itu pajak itu untuk semua orang, musliman atau ghairu muslim. Sehingga zakat itu kategorinya khusus untuk orang Islam saja. Seperti itu. Nanti sebenarnya bisa diperdebatkan atau bisa didiskusikan tentang statusnya zakat itu. Apa kita wajibkan dalam kategori bukan zakat, tapi doribah ziyadah, tambahan sebagai pajak. Nah, seperti itu juga masih bisa diperdebatkan. Artinya kalau kita punya kebijakan memegang pemerintahan, kita bisa membuat aturan-aturan yang memberikan maslahat kepada umum nas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya zakat ala malil sobi sama ala malil majnun. Nah, ini mahalul khilaf antara ulama. Jadi ulama kita berbeda pendapat di dalam apakah kalau ada sobi atau majnun yang kaya, misalkan ada orang anak-anak kecil ya kan dapat warisan misalkan, atau dapat hibah ya kan, atau majnun misalkan. Intinya dua orang ini, sobi sama majnun, itu apa? Orang punya harta. Pertanyaannya, dia wajib zakat apa tidak? Mahalul khilaf bainal ulama. Ada sebagian bilangnya wajib, ada yang bilang tidak wajib. Apa? Kenapa alasannya? Yang bilang wajib karena zakat itu bukan tentang orangnya, tapi tentang harta. Siapapun yang hartanya sampai nisab atau banyak, dan kategori banyak artinya sampai nisab, baik itu miliknya orang yang akil, ghairu akil, semua kabir atau ghairu kabir, itu tetap wajib. Falsafahnya dari kata hak bendanya, seperti itu. Ada yang bilang sobi sama majnun itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu berkaitan dengan orangnya, bukan terkait dengan bendanya, seperti itu. Itu asasnya kenapa ulama berbeda pendapat di dalam zakatus sobi sama siapa? Zakatus sobi sama al-majnun, seperti itu. Kemudian disepakati ulama itu siapa? Yaitu seorang muslim, hartanya orang muslim, kemudian apa? Akil, baligh, kemudian al-hur. Ada berapa di situ di PDF? Di PDF di situ dikatakan ada 4 syarat yang disepakati. Apa saja? Yang pertama harus Islam. Artinya orang itu orang muslim. Kalau dia orang muslim dan ditambahkan syarat yang selanjutnya, yaitu apa? Al-baligh. Artinya kebalikannya tidak wajib, dan kebalikannya tidak wajib. Kalau dia bukan muslim maka tidak wajib misalkan. Kemudian kalau dia tidak baligh maka diperdebatkan sobi itu tadi. Kemudian kalau dia itu di sini mal muslim, al baligh, kemudian al aqil, sama yang terakhir al hur. Ada 4 syarat yang itu disepakati para ulama bahwa kalau orang model seperti itu, dia muslim, berakal, ya kan, kemudian baligh, kemudian merdeka, itu hartanya wajib dizakati. Kalau memenuhi syarat-syarat yang lain seperti nisab, haul, dan ila akhirih, seperti itu. Nah, itu mafhum, saya pikir hal yang mendasar tentang syarat umum dari zakat. Kemudian asyurut li zakatil amwal. Ini pembahasan selanjutnya, dan ini poin pentingnya. Poin sangat penting. Jadi ada yang penting dan 2 kan yang penting kan. Siapa yang wajib berkewajiban zakat? Maksudnya orangnya itu siapa saja yang berkewajiban zakat. Yang kedua, nah ini
Al-amwal atau syurut li zakatil amwal, syaratnya zakat amwal atau harta apa saja yang wajib dizakati. Ini pembahasannya. Yang pertama ada syarat umum, ada syarat khusus. Syarat umum itu syarat yang kembali kepada orangnya. Tadi sudah kita sebutkan. Dia harus apa? Islam, harus berakal, harus balik, kemudian apa? Merdeka, seperti itu. Ditambahkan satu hal lagi, al-milk walal mal. Iya, kalau dia tidak punya harta ngapain diperdebatkan seperti itu. Memang dia orang punya harta, seperti itu. Kemudian ada syarat khusus tentang hartanya sendiri. Jadi ada syarat khusus tentang harta. Artinya tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dizakati. Syaratnya harus terpenuhi nih. Kalau tidak terpenuhi, walaupun syaratnya sebenarnya sebagian ada yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan ini syarat, ada yang mengatakan tidak syarat. Tapi secara umum ini adalah hal-hal yang disyaratkan terhadap harta, seperti itu. Pertama, al-milkutam. Harta itu memang milik dia secara sempurna. Artinya kalau masih ada punya orang, ada punya korporasi misalkan, atau punya pinjaman ila akhiri, maka dia tidak wajib zakat. Al-milku at-tam, kepemilikan secara sempurna atau secara menyeluruh. Kemudian an-nama, harta itu berkembang, artinya dijadikan bisnis. Kalau harta itu tidak berkembang, misalkan saya punya rumah untuk dipakai, itu kan tidak berkembang dalam kategori, atau benda-benda yang saya gunakan untuk setiap hari, atau kita gunakan setiap hari, itu kan tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kategorinya tidak nama. Jadi nama itu kategorinya diinvestkan atau dijadikan bisnis. Itu yang berkembang. Kemudian bulughun nisab, syarat selanjutnya harus nisab. Syarat ini ikhwah, milkutam, nama, bulughun nisab itu sepakat para ulama. Disepakati. Bulughun nisab, jadi harus sampai nisab. Artinya kalau kita punya harta tapi hartanya tidak memenuhi standar minimal. Nisab itu apa? Jumlah minimal dari kepemilikan harta. Bahasa lainnya itu nisab. Jadi nisab itu minimal orang yang punya harta sekian. Nah, itu namanya nisab. Itu berkewajiban zakat. Seperti itu. Jadi kalau kita punya harta artinya kurang dari nisab atau dari batas minimal, tidak ada zakat. Nah, itu. Ini sebelum satu persatu pembahasan benda-benda yang wajib dizakati atau hal-hal yang wajib dizakati. Kemudian ini penting sekali. Al-fadlu an ahawaijil asliyah. Harta yang kita miliki tadi dengan syarat yang sudah kita sebutkan, itu harta yang lebihan dari yang kita butuhkan secara prinsip. Kita dalam maqasid syariah ada namanya apa? Maqasid syariah ada 3 kategori. Ada namanya apa? Doruriyat. Apa doruriyat itu? Sesuatu yang primer. Kemudian ada yang namanya hajiyat. Ada yang namanya takmiliyat atau tahsiniyat, ada di bawahnya seperti itu. Nah, hal-hal yang primer itu apa? Yang paling penting itu, yang doruriyat itu. Kalau di bahasa Indonesia ini namanya sandang, pangan, papan. 3 hal ini. Artinya kalau kita punya harta, tapi harta itu sebagiannya habis untuk kebutuhan pokok ini. Untuk kebutuhan sandang, pangan, papan. Baik untuk saya sendiri atau orang yang wajib saya zakati, misalkan. Anak, istri, atau kalau orang tua membutuhkan misalkan. Maka seberapapun harta dia, ya kan? Kalau habis atau kurang dari nisab, kurang dari apa tadi? Jumlah minimal kepemilikan harta, karena dikurangin dengan kebutuhan pokok ini, maka dia tidak wajib zakat. Nah, ini karena jalan praktiknya agak susah, teman-teman. Khususnya tentang misalkan para petani, para kebun, atau para nelayan misalkan, atau orang-orang yang bekerja baik dimanapun di Indonesia atau dimanapun seperti itu. Ini al-fadl dan hawaijil asliyah ini perlu dipertimbangkan. Dan ini termasuk syarat jumhur ulama, ini harus ditekankan. Al-fadlu an hawaijil asliyah. Sehingga tidak semua orang yang kelihatannya kaya itu wajib zakat. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan pokoknya dia itu yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab. Nah, itu pembahasannya. Kemudian ada syarat yang selanjutnya as-salamah minad din. Apa din itu? Din, ya. Artinya kepemilikan harta itu, misalkan ada Indonesia misalkan namanya siapa, orang paling kaya, tapi hutangnya itu setengah dari kepemilikannya itu hutang. Maka bisa dikatakan dia itu tidak wajib zakat. Seperti itu. Kenapa? Karena mengurangi nilai nisab atau kepemilikan minimal dari harta. As-salama minad din
ya kan, tidak punya hutang, gitu. Kemudian masih ada ziyadah dari sisa dari harta itu, dan hartanya sampai batas minimal atau nisab, maka dia berkewajiban zakat. Jadi penuhi dulu hal-hal seperti ini. Kemudian ada haulanil haul ataupun 1 tahun, dan ini untuk sebagian benda-benda yang wajib dizakati. Tidak semua hal benda itu wajib dizakati dengan syarat ini. Itu syurut li zakatil amwal. Jadi ada syurutul ammah, ada syurutul khassah. Paham ya teman-teman ya? Ini teorinya. Nanti kalau kita belajar, nanti misalkan minggu depan insya Allah kita akan bahas hal-hal, atau terakhir kita bahas tentang hal-hal yang kontemporer. Hal-hal yang zakat kontemporer, zakat yang dulu ulama kita klasik tidak membahas, misalkan tentang tentang zakatul kasab ataupun zakatul mihan, profesi, dengan semua bentuknya profesi seperti itu, apapun itu seperti itu yang tidak dibahas oleh ulama klasik. Lah kita bisa nanti kembali ke sini, karena nanti perdebatannya kembali kepada syarat dan rukun juga sama pembahasannya seperti itu. Kemudian ada al-amwalul lati tajibu fi zakat fi kutubi turas. Nah, ini kita bahas di mukhtasar kita atau ikhtisar kita tentang hal-hal ini. Untuk hari ini kita bahas ini saja. Pertama yang sudah disepakati ulama seperti itu, karena Quran sama hadisnya jelas, yaitu al-mawashi. Ya kan? Hayawan. Namanya at-tarwat al-hayawaniyah. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi bilangnya at-tarwat, kekayaan hayawani seperti itu. Yaitu ini disepakati ibil, bakor sama ghanam. Ini sudah disepakati para ulama karena Qur'annya, hadisnya jelas seperti itu. Bagaimana kalau hayawan yang lainnya kan? Hayawan yang lainnya misalnya Kalau orang ternak ayam. Kan di Indonesia kan banyak ternak. Sekarang bahkan yang ternak itu bukan hanya seperti itu. Ternak apa yang kalian teman-teman tahu di Indonesia yang ramai sekarang itu? Ternak, ada ternak semut, ada ternak tawon, tahu nggak? Ada ternak cacing. Ada ternak misalkan hal-hal yang dulu para ulama itu tidak tergambar, yang dianggap oleh para ulama dulu namanya hasyarot. Apa hasyarot? Serangga. Zaman sekarang itu diternak dan menjadi komoditas ekonomi. Ada zakatnya enggak itu? Itu pembahasannya nanti pembahasan mu'asirah. Nanti al-mawasi. Jadi yang disepakati itu 3 hayawan saja. Disepakati para ulama karena Quran hadisnya disepakati seperti itu. Kemudian al-asman. Ini juga disepakati. Asman itu mata uang atau emas dan perak. Bagaimana kalau kita punya bukan mata uang, bukan punya zahab dan fiddah, tapi punya dolar. Kita punya rupiah yang jumlahnya sampai nisab. Nisabnya emas dan perak nanti pembahasannya. Apakah kita wajib zakat setelah memenuhi tadi syarat syurutul khasolil mal tadi. Itu juga termasuk pembahasan mu'asirah. Karena dulu orang itu menggunakan mata uangnya emas dan perak. Kalau zaman sekarang atau 100 tahunan ke belakang ini itu menggunakan uang kertas, ya kan? Ada lagi bukan uang kertas, apa namanya? Sanadat sama saham, obligasi dan semisalnya. Itu kan berarti surat berharga. Kalau bahasa qadwiyah ma'asyirahnya surat berharga itu ada zakatnya enggak? Sama. Nanti semua hal yang ada nilai ekonomi di dalamnya, ada nilai maliyah di dalamnya, di situ ulama kita mu'asyirah ada zakatnya, walaupun ada sebagian yang mengatakan tidak ada zakat. Nanti pertimbangan teologis ataupun Quran dan hadis seperti itu. Kalau pertimbangannya sosial itu mesti mengatakan ada zakat. Karena zakat itu fungsinya Salah satu fungsi yang intinya selain untuk zakat, hikmahnya nanti kita sebutkan di mukhtasar. Hikmahnya kembali kepada muzaki, sama-sama siapa? Orang menerima zakat. Menerima zakat itu nanti dibantu dengan semua model kekayaan seperti itu. Kemudian ada lagi az-zuru'. Zuru' itu apa? Tanaman ya, tanaman tapi sifatnya ada zuru', ada simar. Apa bedanya? Kalau zuru' itu bahasa kita pertanian. Semua jenis pertanian kategorinya zuru'. Kalau simar, perkebunan. Jadi zuru' dan simar itu pertanian perkebunan atau hasil tanah, bahasa lainnya dua-duanya itu kategori hasil tanah. Itu wajib dizakati. Karena kita kan cuma itu saja seperti itu pembahasannya. Kalau mawasi berarti hayawan dengan semua jenisnya, nanti bisa dikiaskan nanti. Misalkan bakor boleh enggak kerbau, gamus. Gamus ada zakatnya enggak? Ulama kita bilang itu sama kayak bakor. Gitu. Padahal dalam hadisnya ya bakor saja tidak ada jamus atau gamus misalnya seperti itu.
Itu zuru dan simar. Jadi zuru dan simar itu hasil tanah atau hasil bumi, atau bahasa lainnya pertanian dan perkebunan. Ini hal yang disepakati oleh para ulama seperti itu. Walaupun simarnya apa yang wajib dizakati? Kalau madzhab Syafi'i bilangnya dua saja. Nakhal sama enab, kurma sama anggur. Yang lainnya gimana? Burtukol. Misalkan kan jam sekarang kan macam melon segala macam, itu ada zakatnya enggak? Gitu. Nanti ulama Mu'asyirah atau ulama Syafi'iyah semuanya. Nanti ada makhluk khilaf juga di antara jumhur dan Imam Abu Hanifah tentang masalah simar ini. Kemudian urudut tijarah. Hal yang kelima yang disepakati para ulama, bahwa kalau kita punya benda atau harta, modelnya atau bentuknya adalah harta perdagangan atau yang diniatkan untuk dijual belikan atau urud tijarah, itu ada zakatnya. Itu harus dipahami hal-hal yang wajib dizakati dan syarat-syarat yang berkaitan dengan harta benda yang wajib dizakati, dan siapa saja orangnya yang wajib berkewajiban zakat. Jadi ada orangnya yang berkewajiban zakat itu siapa, kemudian ada apa namanya tadi, ada syarat-syarat harta benda yang wajib dizakati, karena tidak semua harta benda yang kita miliki wajib dizakati. Sekali lagi, kemudian ada namanya benda-benda yang wajib kita zakati, dan itu mahalul ittifaq bainal ulama jumlatan, secara umum disepakati bahwa itu ada zakatnya. Itu namanya al-amwal yang tadfiyah zakat fi grup turas. Kita kasih unwan seperti itu. Kemudian ada beberapa harta benda yang kategorinya ulama kita tidak menjelaskan dalam kitab terus itu secara sharih bahwa itu bagian daripada harta yang wajib dizakati, dan ini pembahasannya insya Allah di minggu depan. Ini tentang qadhiyah mu'asyirah, kebanyakan seperti itu. Yang pertama apa? Muntajat al-hayawaniyah, ya kan? Hasil, bukan hayawannya. Kalau hayawannya 3 saja disepakati. Ini hasilnya, misalkan saya punya kambing, peternakan kambing, tapi bukan untuk kambingnya, tapi untuk apa? Ambil susunya, labennya misalkan, atau ambil sufnya, ya kan? Bulunya kan ada tuh. Ada peternakan, kalau kita YouTube itu misalkan, itu ada peternakan kambing tidak nyari labennya, tapi nyari bulunya, sufnya misalkan. Atau yang diambil misalkan, justru kalau zaman sekarang itu banyak misalkan kotorannya, air seninya, masya Allah, semuanya jadi komoditas ekonomi itu. Pertanyaannya, itu kalau orang kaya dengan cara seperti itu, maksudnya dengan produksi hal seperti itu wajib dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Lah itu pembahasannya muntajat al-hayawaniyah. Contohnya yang sering kita aja apa? Apa asal ikhwan? Itu tawon itu loh. Tawon, kita ternak tawon, paling banyak tawonnya akhirnya menghasilkan apa? Jadi miliarder atau orang kaya dengan tawon. Itu kan itu jadi komoditas zaman sekarang itu seperti itu. Itu ada zakatnya enggak? Itu juga nanti ada makhluk khilaf. Jadi dalam mu'asyirah itu makhluk khilaf, tapi nanti jumhur bilangnya tetap ada zakat. Sekali lagi ingat-ingat al-mal, ya kan, dengan syaratnya tadi yang kita sebutkan, itu potensi zakatnya besar. Makanya kata rahimahullah Syekh Sya'rawi, kalau kalian pernah dengar, kalau ada misalkan beliau pernah berkata dalam videonya itu, salah satu video Syekh Sya'rawi kalau kalian tahu, itu kalau ada orang miskin di negara muslim, ketahuilah bahwa ada yang tidak beres dalam mengatur negaranya. Karena Islam itu sudah dengan zakat saja, potensi zakat itu selesai. Indonesia ini Basnas misalkan kalau benar ngurusnya dan benar distribusinya itu selesai. Khususnya pelajar itu nggak ada misalkan yang nyari siswa itu. Aman itu dengan Basnas itu. Tapi kan buktinya kita masih jauh dari hal itu seperti itu. Kemudian termasuk ini as-sarawat al-bahriyah, kekayaan laut, termasuk ikannya. Kemudian ada orang misalkan mencari intan, berlian, ila akhiri, benda-benda yang ada di dasar laut, termasuk apa, ikhwan? Namtun, apa namtun? Minyak. Apa itu? Gas alamnya, apa namanya? Petrolnya. Ya kan? Itu juga namanya apa? Al-hayat bahriyah, apapun yang ada di dalam laut dan itu adalah harta benda. Pertanyaannya lagi kita dengan bab zakat, ada zakatnya apa tidak? Itu kalau diurus oleh siapa? Oleh perorangan atau swasta. Kalau diatur oleh negara ya tidak ada, karena negara, kekayaan negara itu untuk semua masyarakat sehingga tidak ada zakatnya kalau yang ngurus negara. Tapi kalau itu milik pribadi atau milik swasta, dalam artian perusahaan misalkan, nah itu nanti ada zakatnya seperti itu.
Termasuk hal yang mu'asirah yang perlu dizakati adalah zakat mustaghillat. Apa mustaghillat maknanya? Semua yang istighlal, dieksploitasi seperti itu. Ya, kita contoh-contohnya di sini, contoh yang Dr. Sukodo bilang adalah tentang al-masoni atau al-imarat. Perusahaan itu loh, perusahaan itu kan perusahaan apapun nantinya. Itu kan kategorinya seperti itu, ataupun punya kontrakan banyak, gitu, punya tanah banyak misalkan seperti itu bagaimana? Ada zakatnya apa tidak? Itu sama. Kemudian kasbul amal wal mihan, profesi dengan profesi yang gaji bulanan tetap seperti PNS misalkan, atau gaji kasbul mihan yang hur, maksudnya tidak ada kepastian dia zakat dapat gajinya tiap bulan kah atau berapa, tidak ada. Itu juga termasuk perkara atau hal yang atau benda yang diperdebatkan di dalam ada zakat atau tidak zakatnya. Kemudian yang terakhir tentang asum dan sanadat. Ini semua kertas berharga ataupun aurakul maliyah. Kalau kalian yang di tahun 4 ada yang qodhoya mu'asirah tentang al asum wa sanadat, atau tentang bursa. Apa bursa itu? Al bursa bahasa Arabnya. Apa bursa itu? Bursa di Indonesia juga namanya bursa. Apa bursa? Pasar saham. Itulah gitu. Harta benda yang dijual belikan di situ salah satunya adalah asum dan saham dan obligasi. Surat hutang obligasi itu. Obligasi itu surat hutang. Namanya bahasa Arabnya sanadat. Lah itu ada zakatnya apa tidak? Itu juga sama hal-hal yang diperdebatkan. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, selain tadi tentang qodhoya mu'asirah, yang lainnya insya Allah ada di mukhtasar seperti itu. Yang terakhir hari ini tentang masharifuz zakah. Orang-orang atau kelompok orang yang menerima zakat. Jadi kalau kita kesimpulkan bab zakat itu, bab zakat itu pembahasannya hanya 3 besar. Pertama, siapa yang wajib zakat? Kedua, hartanya seperti apa yang wajib zakat? Harta apa saja yang wajib zakat? Kemudian yang ketiga, orang yang menerima zakat. Jadi 3 hal. Jadi kalau kita tahu siapa yang wajib zakat, ini, ada yang diperdebatkan segala macam, selesai. Jadi nanti kalau ada orang minta fatwa atau minta pendapat atau minta hukum fikih, itu sudah di otak sudah jelas, sudah beres. Seperti itu. Tinggal melihat mustaftinya, orang yang minta fatwa. Orang ini pantasnya menggunakan qaul si A apa qaul si B, ulama A atau ulama B. Gitu, melihat kondisi siapa mustafti atau orang yang minta fatwa seperti itu. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah al-ashkhas allati tajibu 'alaiha zakat atau man 'alaihi zakat, orang yang berkewajiban zakat, itu satu. Yang kedua al-amwalul lati tajibu fiha zakah. Jadi ini ada amwal muttafaq 'alaihi ala wujubi zakat, ada amwal mukhtalaf fihi ala wujubi zakat. Ba'duhum misalkan sebagian harta benda itu masalah klasik, artinya sudah dibahas oleh ulama kita selesai. Ada sebagian yang lain yang ulama kita tidak membahas baik secara langsung atau secara tidak langsung, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang orang-orang yang menerima zakat atau bahasa lainnya asnaful zakat ataupun masarifu zakat, seperti itu. Dan ini sudah masyhur ya, sudah perlu dijelaskan sebenarnya. Kalau apalagi tahun 4 syariah misalkan, itu harus sudah hafal seperti itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir raqabi. Kemudian fi sabilillah wa ibnu sabil. Al-Qur'annya ada yang hafal enggak Al-Qur'annya ini? Pokoknya ada 8 ya. Cuman dari 8 ini apa saja? Pertama al-fuqara, kemudian masakin. Fuqara sama masakin dan pembahasannya kalau dalam madzhab Syafi'i ini sedang masyhur, sudah enggak diperdebatkan lagi, sudah jelas lah seperti itu. Kemudian al-'amiluna 'alaiha, fakir sama miskin. Ini malis ini terakhir ini saya tulisnya di sini nih. Itu satunya nyambung seperti itu. Ada fakir, ada miskin seperti itu. Tapi nggak jadi masalah, sama saja. Kemudian al-amiluna 'alaiha, siapa itu? Ambil zakat. Kalau bahasa kitanya mungkin orang-orang Basnas itu. Basnas dan semisalnya itu dapat ada zakat itu. Seperti itu. Nah, ini masalahnya nih. Pengurusnya itu misalkan subur, penerima zakatnya fakir miskinnya tetap fakir
miskin. Nah ini masanya di situ. Jadi memang krisis kepercayaan kita itu memang krisis kepercayaan orang Islam itu. Al mu'allafati qulubuhum. Nanti penjabarannya agak ini ada beberapa akwal tentang makna mu'allafati qulubuhum. Cuma yang paling masyhur adalah orang yang baru masuk Islam ila akhirnya seperti itu. Kemudian riqab, dan ini sudah tidak ada perbudakan secara apa? Secara formal atau di atas kertas itu tidak ada. Internasional sudah menghapus perbudakan, tidak ada, tidak boleh. Walaupun di luar itu, maksudnya dengan cara apa? Di belakang layar ataupun istilahnya itu sembunyi-sembunyi, banyak orang jual beli manusia. Tapi secara legal formal di Undang-Undang PBB itu dikatakan perbudakan sudah tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan riqab seperti itu. Kemudian gharimun itu apa? Orang yang hutang. Perhatikan ini. Ini orang ini. Jadi misalkan ada orang kaya nih di Indonesia, kaya kelihatannya, memang kelihatannya kaya memang gohiron. Tetapi ternyata dia apa? Hutangnya masya Allah. Setiap bulan harus bayar angsuran ila akhiri misalnya. Itu kategorinya gharim. Bukan muzaki, tetapi apa? Mustahil. Ini memang masalah cara pandang juga. Kemudian sabilillah. Nah, makna sabilillah nanti ada yang mengatakan adalah tentara ilahi, tapi nanti tentara adalah tentara yang tidak mendapatkan gaji tetap dari negara. Kalau dari negara, dia kategorinya sudah bukan sabilillah lagi. Sabilillah itu orang yang berjuang untuk tanah air atau agama, tapi tidak dapat gaji khusus dari negara seperti itu. Namanya sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil kita bisa terjemahkan banyak. Sebenarnya ulama kita termasuk kategorinya adalah talabul ilmi itu Ibnu Sabil, atau orang katanya orang yang dalam perjalanan kemudian kekurangan harta benda, musafir, kemudian itu orang-orang itu semua itu adalah orang yang kategorinya Ibnu Sabil seperti itu. Kemudian al-masakin itu yang tadi fuqara dan masakin. Itu pembahasan tentang poin-poin tentang bab zakat untuk hari ini al khusus, karena nanti pembahasan keduanya insya Allah itu banyaknya tentang kaitannya dengan negara dan sosial. Nanti minggu depan insya Allah kalau kalian hadir itu kita membahas tentang kaitannya zakat dengan sosial atau negara. Jadi untuk hari ini itu murni tentang hal-hal yang klasik atau hal-hal yang sudah banyak dibahas di buku-buku fikih seperti itu, buku-buku fikih klasik seperti itu. Udah berapa menit? 42 menit. Oke. Ininya apa? Ikhtisarnya. Mukhtasar ahkamuz zakat fil fiqh islami wa ilaqatiyah bimabda Pancasila. Al-Khamis. Saya kemarin ada kesalahan di dalam ngasih ini ke akhir ya, Ustaz. Jadi bukan sila yang keempat, tapi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila yang kelima itu kalau kita lihat-lihat itu adalah manifestasi atau kesimpulan dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian terakhirnya adalah apa? Keadilan sosial atau kemakmuran bersama seperti itu. Lain. Apa hubungan zakat dengan Pancasila, yaitu sila yang kelima? Itu sangat erat sekali. Sangat erat sekali hubungannya sila yang kelima ini dengan zakat seperti itu. Kemudian ini bisa dibaca silakan sendiri seperti itu. Jadi nanti manhaj itu maksudnya kita dalam buat ini itu hanya menyebutkan saja. Jadi kita tidak punya tidak punya andil apa kecuali mengambil atau menukil dari kalamnya para ulama seperti itu. Banyak bahkan sebagian tidak menyebutkan marojiknya karena kebetulan waktu seperti itu. Cepat saja seperti itu, tentu seperti itu. Kemudian poinnya di dalam mukhtasar ini apa, ikhwah? Silakan di halaman 3 di situ. Poinnya tentang membahasnya pertama adalah mafhumuz zakat wa shadaqat. Ya kan? Tadi kita sudah buat bagannya tadi, mafhum shadaqat wa zakat itu sudah ini nanti baca sendiri saja. Wujubuz zakat wa fil Islam. Jadi zakat apa hukumnya, kemudian posisinya dia dalam Islam itu apa? Bukan sebagai pinggiran, bukan sebagai pemain amatir kalau dalam perfilman itu. Zakat itu adalah umdah, ini adalah umat seperti itu. Prinsip dari prinsip-prinsip Islam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya alaman tajibuz zakat. Zakat itu wajib bagi siapa? Maksudnya orang yang berkewajiban zakat itu siapa saja. Nah, sudah kita sebutkan tadi secara umum, yaitu harus muslim ila akhir tadi yang 4 syaratnya tadi. Kemudian selanjutnya al-amwal tajib zakat.
wa maqadriha. Dan ini adalah apa? Pembahasan yang matlab Robi. Ini adalah intinya inti. Kalau bahasanya YouTube tuh intinya inti seperti itu. Jadi ada intinya berarti 3 tadi. Siapa yang berkewajiban zakat, siapa penerima zakat, kemudian harta benda apa saja yang wajib dizakati. Dan ini intinya. Jadi zakat itu intinya adalah kan harta benda. Nah, ini al-amwalul lati zakat wa maqadriha. Maqadir itu apa namanya? Jumlahnya, atau bahasa lainnya apa nih? Nisab. Nisabnya berapa? Kemudian ada istilahnya apa? Ada nisab, kadar minimal, ada namanya apa? Bukan hal yang harus dikeluarkannya dari zakat itu. Apa namanya? Bahasanya saya lupa istilah ini ya. Jadi ada yang al-usyur 10%, ada yang nisful usyur, ya kan? 5% misalkan. Ada yang rubul usyur. Berapa rubul usyur itu? 2,5%. Ada yang misalkan seperti harta rikaz atau ma'adin. Apa ma'adin mana ya? Tambang rikaz. Harta jahiliyah atau penemuan dari harta orang lama, penemuan itu, misalnya seperti itu. Itu namanya apa? Rikaz. Itu berapa persen yang harus dikeluarkan zakatnya? Al-khumus. Berapa khumus itu? Nah, bukan al-khumus itu 5%. Ada khumus, ada usyur, ada nisbul usyur. Khumus itu berapa? 100 dibagi 5 berapa berarti? 20%. Jadi kalau ada istilah al-khumus, wajibnya zakat itu adalah khumus, berarti apa? 20%. Ada al-usyur 10, nisbul usyur 5%. Ada rubu'ul usyur 2,5%. Itu istilah-istilah ini kalau kita baca buku fikih apalagi bahasa Arab misalkan, mungkin kita agak ini. Jadi persentase saja mainnya. Jadi ada yang 2,5% seperti apa? Harta dagangan, emas dan perak itu kan 2,5% seperti itu. Kemudian ada yang al-usyur atau nisbul usyur itu apa? Zuru dan simar misalnya seperti itu. Kemudian ada yang tidak menggunakan itu, tidak menggunakan usyur, nisbul usyur atau rubul usyur. Itu apa? Tentang al-mawashi tadi. Al-mawashi itu tidak menggunakan kadar seperti itu. Tapi ada harta yang wajib zakatinya adalah 20% dan tidak perlu haul. Apa itu? Harta apa itu? Ya tadi ma'adin sama rikaz di dalam kajian klasik seperti itu. Termasuk apa itu? Termasuk adalah kalau mu'asirahnya, apa mu'asirahnya? Yang tadi kita bilang as-sarwat al-bahriyah, kekayaan laut seperti minyak ila akhirnya, itu nanti kategorinya itu bisa menggunakan itu pendekatan zakatnya. Kemudian yang terakhir hari ini masharifus zakat, dan itu kita sudah singgung seperti itu. Kemudian di hari yang lainnya insya Allah kita bahas tentang beberapa hal. Ada zakat fitrah, ya kan? Itu ini. Kemudian tarif ada zakat. Nah, ini distribusi zakat. Boleh enggak kita ada di Kairo misalkan, usahanya di Kairo, semuanya di Kairo. Kemudian harta zakatnya atau harta yang wajib dizakati kita mau pindahkan atau kita transfer atau kita alihkan ke beberapa wilayah, misalnya kirim ke Palestina misalkan atau semisalnya, itu boleh apa tidak? Nah, ini namanya apa? Tarik ada zakat seperti itu. Kemudian afil mali hakun siwa zakat. Pertanyaannya, apakah kewajiban dalam agama itu terkait dengan harta benda itu hanya zakat atau ada yang lainnya? Misalkan kalau di apa hal-hal yang sekarang itu tadi apa namanya? Ada namanya pajak, ada namanya misalkan sodako yang sunnah ila akhirih. Apakah ada? Nanti kategorinya di dalam Islam itu tidak ada yang wajib kecuali zakat. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan doriba juga wajib, karena kan wajib ada wajib agama, ada wajib negara kategorinya. Itu pembagian yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Kemudian yang keempat ada zakat wa doriba wa zakah. Ini pembahasan yang insyaallah dibahas di minggu depan. Kemudian yang terakhir hubungan zakat mal atau zakat secara umum, fitrah atau mal dengan sila yang kelima dari Pancasila, yaitu tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu keadilan secara ekonomi, secara hukum atau secara yang lainnya, semuanya adil. Seperti itu. Itu hal-hal yang insyaallah dibahas ikhwan dan akhwat seperti itu. Oke. Mana? Mau tanya jawab atau kalau ini sudah baca semua nggak mungkin. Mukhtasornya ini kalau saya baca semua nggak mungkin juga. Ustaz Haidar, gimana? Hah?
Al-Matlubul Awal ini kalau baca satu-satu itu namanya bukan ini bimbel. Nah itu bimbel saya membuat sendiri kemudian saya jelasin sendiri seperti itu. Makanya kita buat apa tadi? Kita buat bagan itu misalnya seperti itu sebenarnya untuk tidak menjelaskan tentang isi muhtasornya. Jadi muhtasornya silahkan baca sendiri. Cuma memang tadi terlambat ya, males itu terlambat. Tadi tidur sudah selesai malah ketiduran seperti itu. Harusnya zuhur itu dikirim supaya teman-teman bisa baca seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah seperti itu. Masih bisa ketemu minggu depan, jadi silakan ditelaah kemudian bisa ditanyakan minggu depan seperti itu. Dan saya harus kasih apa namanya apa istilahnya itu ya tadi yang kita bilang yaitu apa yang saya tulis atau kita tulis di Mukhtasar itu tidak lain hanya naklun wa jam'un, mengambil dan mengumpulkan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama seperti itu. Dan sekali lagi saya ambil banyaknya misalkan 50% bahkan lebih itu dari kitabnya Dr. Yusuf Qaradawi, baik secara lafzon atau secara makna. Baik secara lafzon atau makna. Jadi kalau teman-teman baca konteksnya pasti persis sama kayak Dr. Yusuf Qaradawi, ya memang itu dari situ seperti itu. Dan biasanya di akhir kalimat itu saya sebutkan siapa? Dr. Yusuf Qaradawi Fiqh Zakat seperti itu. Jadi la fadlu alaina, tidak ada keutamaan, saya cuma menjelaskan dan mengumpulkan dan menyampaikan poin-poin dari bab zakat seperti itu. Sudah paham ya, ikhwan dan akhwat? Jadi silakan dibaca sendiri ininya atau mau dibaca? Ini mau dibaca? Nggak perlu ya. Makna zakat, sodako, ilah ini baca sendirilah. Ada yang tahun 1 di sini? Syariat tahun 1 itu nggak ada kan? Ada. Kalau tahun 1 mungkin perlu dibaca, tapi mayoritas mungkin bukan tahun 1 kali ya. Jadi nggak perlu dibaca lah kali. Silakan baca sendiri. Kurang lebihnya seperti itu, ikhwat dan akhwat. Jadi dalam bab zakat ini sekali lagi poinnya adalah siapa yang berkewajiban zakat, syaratnya apa saja, ya kan? Orang-orangnya itu siapa saja. Kemudian harta apa saja yang wajib zakati, ada harta yang sepakati atas kewajiban dizakatinya, ada harta yang mahalul khilaf antara ulama, ada yang zakat atau tidak zakat. Kemudian ada pembahasan masharibul zakat, yaitu orang-orang yang menerima zakat seperti itu. Dan yang yang perlu di disclaimer itu tadi ada surut amwal zakawiyah, syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Itu banyaknya orang nggak paham atau salah di dalam menerapkan zakat itu di dalam syarat al-amwal az-zakawiyah. Itu tadi harus berhutang, harus selamat dari hutang piutang, harus selesai dari urusan hal yang mendasar dari kehidupan keluarganya atau dirinya. Itu banyak yang terjerumus di situ, sehingga hal-hal itu dikatakan syarat khusus tentang al-amwal allati tajibu fiha zakat seperti itu. Itu saja ya. Atau mau dijelaskan satu persatu? Silakan. Gimana? Oke, boleh gitu saja ya. Sini udah 50 menit, agak terlalu ini juga. Saja walafu minkum, silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Nursaman SMA yang telah memaparkan terkait tentang zakat. Karena memang tentang tema zakat ini sangat absurd sekali. Sangat mungkin dari kita banyak yang bertanya tentang zakat yang berkenaan dengan kontemporer. Tapi dikarenakan zakat yang berkenaan kontemporer akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, mungkin untuk sekarang akan dibuka sesi tanya jawab yang sesuai dengan materi pada hari ini. Berarti zakat yang masih sesuai dengan klasik, ya, sesuai ada pada kitab-kitab klasik. Mungkin saya buka sesi tanya jawab ini untuk Banin. Silakan. Atau mau ngebahas ininya mau nanya tentang mukhtasornya boleh. Jadi ada sebagian misalnya yang baca kemudian maksudnya apa gimana tadi, boleh silakan. Tapi intinya zakat itu tadi 3 itu.
silakan, bebas. Yuk. Jadi ahlan untuk Bani, Banat, bebas mau bertanya siapa aja terkait tentang apa, tentang tadi file yang sudah dikirimkan. Mungkin ada teman-teman yang masih kurang paham. Sesuai redaksi yang ada pada file yang dikirimkan, boleh ahlan ditanyakan. Bani, ada? Silakan. Silakan. Banat, ada nggak? Mau nggak silakan, terserah. Boleh. Boleh langsung dijawab, boleh tampung, boleh. Mungkin langsung nanya dan langsung dijawab. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. Saya yang nanya, tapi jangan saya yang jawab. Ya, kalian yang jawab seperti itu. Apa hukumnya perhiasan perempuan? Wajib zakat apa enggak? Ya kalau perempuan perhiasan itu ada zakatnya enggak? Itu kan emas dan perak juga kategorinya. Ada zakatnya enggak itu? Hah? Itu kita ada di halaman berapa di situ? Di halaman 13. Halaman 13 kita ada. Itu kita ambilkan zakatul hil alayat yakhdu zina. Zakatnya perhiasan yang untuk dijadikan zina pada perempuan. Nah, ini ada panjang pembahasannya panjang ya. Sebenarnya setiap juz'un min hadil masalah itu panjang. Tafsiratnya itu khilafiyatnya panjang seperti itu. Ada yang mengatakan tidak ada zakat dan itu jumhur, ada yang mengatakan zakat. Jadi kalau kalian nggak tanya, saya yang tanya seperti itu. Oh enggak, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan kata Ustaz, bahwasanya orang mau berzakat itu harus bebas dari utang piutang. Tapi nanti sebagian orang yang berutang untuk cuma gaya hidup, bahkan untuk koya-koya itu gimana, Ustaz? Iya. Bagaimana kalau ada orang hutang, tapi hutangnya bukan untuk hal yang prinsip, ya kan? Tapi untuk hal yang tidak kategorinya bukan hal orang yang termasuk mustahik zakat atau semisalnya. Jadi tetap orang itu kalau dia kaya misalkan, kemudian kayanya habis untuk hal-hal seperti itu kategorinya itu berarti minal mubadzirin. Kenapa? Karena kategorinya tadi yang kita bilang termasuk yang boleh dijadikan alasan atau syarat harta itu tidak wajib dizakati atau menjadi penggugur syarat zakat adalah apa? Al-hawaij al-asliyah. Hal-hal yang prinsip. Gitu. Jadi kalau itu hal-hal yang prinsip kan berbeda ya ikhwan dan akhwat. Ya kan? Orang yang kaya sama orang miskin kan beda. Kebutuhan ini dasarnya kan beda. Sandang pangan papannya itu beda. Kalau orang kaya misalkan terus kemudian hidupnya misalkan sederhana kayak santri misalkan, itu beban moral, beban psikis. Masa seorang kaya misalkan rumahnya kebocoran akhirnya, makanya dia butuh ini misalkan. Artinya setiap orang itu berbeda tentang al-hawaij al-asliyah. Mungkin bagi sebagian orang mobil itu enggak wajib, tapi sebagian orang yang lain mobil itu sudah wajib. Gitu. Jadi itu juga masalah kajian nadhoriyah, hal yang bisa diperdebatkan. Jadi kalau pertanyaan seperti tadi kembali kepada surut tadi, itu berarti orang itu tetap kaitannya kalau dia hutang, berarti hutangnya bukan hutang asasiyah, sehingga kategorinya bukanlah mustahik zakat atau tetap kategorinya orang yang wajib zakat seperti itu. Ada lagi misalkan, ada apa hukumnya tadi uang kertas? Uang kertas itu ada zakatnya enggak? Uang kertas. An-nuqud al-waraqiyah. Itu juga ada di halaman berapa situ? Di halaman 14. An-nuqud al-waraqiyah. Sebenarnya kalau kita ngutak-ngutak atau ngutak-ngutak yang ada di sini, saya sebenarnya sudah habis waktu itu. Saya udah berpikir tadi ini kalau saya bahas satu persatu habis. Waktu 1 jam, 1 jam setengah tuh nggak ada apa-apanya seperti itu. Apalagi kalau dijelasin satu persatu laftun ataupun misalnya ayo bimbel itu, ayo masalah itu. Karena itu kita bukan bimbel kan, seperti itu. Itu kemudian syarat satu persatunya. Bagaimana menghitung zakat tijaroh?
Tahu nggak cara ngitung zakat sekarang? Misalkan ada orang bisnis buka toko, misalkan toko apa? Kelontong, toko bahan baku atau bahan dasar seperti beras, minyak, ila akhirnya, kelontong kan gitu. Nah itu pertanyaannya gimana cara zakatnya? Cara ngezakatnya gimana? Ada yang tahu nggak? Jadi kan kalau orang berbisnis itu ada modal, ya kan? Ada laba, ada harta benda atau barang-barang yang masih utuh atau belum terjual. Kemudian ada piutang terhadap orang lain. Ada kalanya dia juga hutang kepada orang lain, seperti itu. Itu bagaimana cara ngeluarin zakatnya orang-orang yang urudut tijarah seperti itu. Nah itu di halaman berapa di situ, ada nggak? Ikhwah. Kaifiatu zakat urudut tijarah. Itu di halaman 15. Itu ada di halaman 15 gambaran umumnya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ataupun nanti ditanyakan lah, boleh. Mungkin waktunya terlalu mepet ya yang kita kasih itu seperti itu. Kemudian ada lagi pembahasan. Jadi di sini ada beberapa furu' seperti itu dari pembahasan. Nah ini yang kita tulis di apa namanya kemarin di BC ya, di tulisan itu ada namanya, kita tulis di situ bagaimana cara zakat dari siapa? Tanah, hasil tanah yang hasil sewa. Gimana itu caranya? Misalkan saya perkebunan atau petani misalkan. Kemudian saya tidak punya lahan, tetapi saya menyewa lahan itu dari orang kaya. Kemudian saya tanami atau saya misalkan simar atau zuro akhirnya lah gitu. Kemudian zakatnya itu siapa yang wajib zakat? Saya sebagai petani atau si pemilik tanah atau tuan tanah yang mendapatkan uang sewa. Siapa yang wajib zakat? Itu di halaman berapa di situ? Di halaman 17. Nah itu, tapi kita akan bahas karena itu saya tulis karena itu yang kita tulis di apa namanya di BCN seperti itu. Jadi permasalahan hasil zakat tanah atau hasil zakat bumi atau hasil bumi dari tanah atau bumi yang hasil sewa itu mahalul khilaf antara ulama. Kalau Hanafiyah atau Salah Hanafiyah bilangnya yang wajib zakat adalah siapa? Di teksnya di situ yang wajib zakat adalah si pemilik tanah. Tuan tanahnya yang wajib zakat itu. Sedangkan orang yang mustajirnya, orang yang nyewa tanahnya tidak berkewajiban zakat. Berbeda dengan Hanafiyah, siapa? Jumhur bilangnya enggak, yang wajib zakat itu adalah mustajir karena dia yang ngurus sawah dan dia misalkan persawahan atau perkebunan dan dia yang mendapatkan hasil tanahnya seperti itu. Gitu. Tapi di sini Dr. Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama sebagian ulama kontemporer kita tidak memilih dua-duanya, tapi mengambil jalan tengah. Siapa yang wajib zakat? Kedua-duanya yang wajib zakat itu. Kedua-duanya wajib zakat. Cuman berbeda dengan cara zakatnya. Kalau si mustajirnya zakatnya seperti zakat tadi zuru dan simar itu berapa? Kalau hasil pengairannya apa? Tak ada hujan tanpa biaya maksudnya, maka adalah al-usyur 10%. Tapi kalau ada muknah ataupun biaya pengairan, maka apa? Nisful usyur, yaitu 5%. Lalu bagaimana bagi si tuan tanahnya? Dia zakatnya adalah zakatul zahab dan fiddah atau urudut tijarah. Jadi dikumpulkan harta yang tadi habis misalkan saya orang kaya punya sawah banyak atau tanah banyak, kemudian saya sewakan ke kalian semua. Kan saya tiap musim atau tiap tahun dapat uang saya sewa. Nah uang sewa yang saya kumpulkan itu apakah sampai nisab atau tidak? Kalau sampai nisab maka wajib zakat bagi saya sebagai tuan tanah. Zakatnya apa? Zakatnya zahab dan fiddah itu berapa persen? Rubul usyur atau 2,5% dari hasil yang kita dapatkan. Ini kesimpulan. Kalau kalian baca sendiri panjang dan butuh waktu itu. Kemudian tadi pembahasan yaitu tentang orang yang mustajirnya. Si mustajirnya tadi pertanyaannya gini, Ustaz. Kalau kalian ada yang petani nggak anaknya di sini? Orang tuanya petani misalkan atau pekebun. Kalau saya jujur itu orang tua saya petani. Sehingga saya mendalami bab zakat itu khususnya zuhur dan simar itu benar-benar. Saya dalami itu.
Makanya sampai cari cerah ulama yang bilang yang jangan sampai memberatkan mustajir ataupun orang yang nyewa tanah. Karena kategorinya orang tua kita misalkan itu di Indonesia punya tanah tetapi tidak sekaya orang. Nah, jadi punya tanah sendiri tetapi banyaknya itu hasil sewa. Sehingga saya sebagai anaknya itu cari kaul yang tidak memberatkan mustajir, cari jalan tengah, dan itu ketemu di dalam fikih zakatnya Dr. Qaradawi tentang zakatul zuru dan simar dari tanah yang hasil sewa tadi. Ada cara jalan tengah dan itu dibenarkan oleh siapa? Di sini Dr. Qaradawi bilangnya, kalau kalian dengar namanya siapa? Imam Abu Zahro atau Syekh Abu Zahro. Pernah tahu nggak? Abu Zahro itu banyak bukunya itu tentang nulis tentang Imam Malik banyak sekali. Kalau kalian ke maktabah Abu Zahro itu banyak sekali. Atau tulisannya di sampulnya buku Al Imam Abu Zahro. Itu termasuk salah satu gurunya Syekh Qaradawi. Nah, gitu. Beliau juga berpendapat sama dengan Syekh Qaradawi rahimahullah yang mengatakan bahwa zakatnya hasil tanah, hasil sewa itu adalah dibebankan kedua pihak. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah jadi misalkan gini ya logikanya. Misalkan saya nyewa tanah. Sewanya berapa misalkan? 1 tahun misalkan 20 le. Ada 20.000 misalkan. Misalkan ini mah biar gampang saya 20.000. Kemudian hasil panennya misalkan hasil panen sawahnya ataupun kebunnya misalkan hasilnya misalkan sampai 100.000. Dan 100.000 itu jangan dikeluarkan al-usyur atau nisful usyur, tidak boleh langsung. Menurut kaul yang diambil Dr. Qaradawi dan ulama-ulama yang semasalah dengan beliau, yaitu dikurangi dulu dengan 20. Jadi tinggal 80. Pertanyaannya 80 itu langsung keluarin apa tidak? Jika sama itu dipotong dengan al-hawaij asliyah dulu. Dalam 1 tahun itu misalkan kalau dia tidak punya penghasilan yang lain, misalkan penghasilan cuma itu-itunya, maka kan harus dipotong juga tuh dengan hawaijul asliyah. Kemudian misalkan kalau zaman sekarang itu di Indonesia dan dulu sebenarnya cuma sekarang lebih parah lagi tentang biaya produksi, ya kan? Ada obat, ada segala macam itu. Kalau kalian misalkan orang tua yang petani, itu saya itu ribet. Hampir setiap musim itu, setiap musim panen atau tanam, itu mesti. Makanya saya cari di mana ini supaya jangan memberatkan orang tua seperti itu. Dan ketemu sama Dr. Qaradawi bahwa zakatnya hasil tanahnya itu dari sewa, bukan milik pribadi seperti itu bebannya dibebankan oleh si mustajir sama si ajir, oleh 2 orang tadi, pemilik tanah sama orang yang nyewa, tapi dengan cara pembayaran atau pengeluaran zakat yang berbeda seperti itu. Termasuk tadi? Biaya produksi itu mengurangi mengurangi nisab, masih kurang semua. Nah, itu janji kita untuk menyampaikan tentang zakat zuru dan simar dari hasil tanah sewa. Itu yang kita tulis di PC itu ya. Jadi pembahasannya seperti itu. Dan sudah kita nukilkan kalamnya Dr. Qaradawi di halaman yang tadi kita sebutkan seperti itu. Silakan teman-teman baca seperti itu. Oke, itu monggo silakan. Itu yang pengen saya sampaikan. Silakan, benar. Gimana cara menghitung nisab untuk Oke, disinggung di ini ya. Sebenarnya itu pembahasan nanti minggu depan, tapi kita singgung sedikit lah. Ini sengaja saya diakhirkan yang muasyirah, ya kan? Karena biasanya di dalam banyak kajian atau banyak diskusi seperti ini, hari pertama banyak, hari keduanya misalkan, makanya kita dibuat 2 pertemuan saja, supaya nggak boring, ya kan? Kalau baca satu-satu, misalkan 5 pertemuan, saya yakin di hari terakhir itu orangnya tinggal 5 atau 10. Dalam semua siapapun yang ngomong itu seperti itu, kecuali artis lah mungkin, atau dia bagi-bagi sembako misalnya, itu pasti datang semua seperti itu. Itu biasa seperti itu. Makanya kita bukan pasnya juga pembagiannya memang klasik sama kontemporer. Jadi mabasul awal itu klasik, hal-hal yang sudah banyak dibahas oleh ulama. Kemudian yang kontemporer itu perlu diakhirkan, karena itu butuh ya. Jadi menyinggung tadi
bagaimana zakatnya hasil laut misalkan seperti itu. Pertama yang harus kita tekankan di situ ada khilaf ulama, ada yang mengatakan wajib zakat, ada yang mengatakan tidak wajib zakat. Itu yang pertama. Kemudian kita ambil misalkan kaul yang mengatakan wajib zakat. Bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya ada dua. Ada cara pendekatnya dua. Ada yang menggunakan dikiaskan kepada apa? Dikiaskan kepada urudut tijarah. Ada yang dikiaskan kepada zuru dan simar. Apa dikiaskan dengan simar ininya? Alasannya karena sama-sama muntajat, hasil dari bumi. Satunya apa? Daratan, satunya lautan. Jadi sama-sama diambil dari hasil bumi seperti itu. Maka dikiaskan kepada zuru dan simar. Sehingga apa? Ininya zakatnya. Bagaimana? Yaitu kalau banyak muknah, ongkosnya banyak dari hasil tangkapan ikan, misalkan dengan apa? Mengambil minyak di dasar laut, banyak biayanya. Maka kategorinya berapa? Nisful usyur. 5% dari hasil. Kalau dia misalkan apa? Tidak banyak biaya seperti nelayan-nelayan tradisional misalkan, itu kategorinya menggunakan apa? Zuru dan menggunakan kalau yang tadi itu menggunakan urudut tijarah, yaitu 2,5%. Yang tadi yang yang butuh biaya banyak itu kategorinya dikiaskan kepada urudut tijarah itu 2,5%. Tapi kalau yang tradisional tidak banyak butuh biaya itu dikiaskan kepada urudut asimar zuru simar, itu bisa nisful usyur, bisa al usyur itu sendiri seperti itu. Itu juga saya dapatkan kalimat itu dari mana? Sekali lagi dari Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau kita bacanya fikih misalnya fikih Syafi'i tentang zakat itu jauh, agak susah untuk memahami waqi'iyahnya itu. Tapi hikmahnya ada yang menulis, jadi kita bisa mendapatkan hal yang kita butuhkan secara langsung seperti itu. Tidak perlu bahis, tidak perlu cari dari buku-buku yang banyak seperti itu. Gitu ya. Termasuk tadi apa? Muntajat hayawaniyah, misalkan asal, ya kan? Ada orang nernak tawon, kemudian bukan tawonnya yang dicari karena tawon nggak ada nilainya jauh misalkan, tapi hasilnya itu madu misalkan. Gimana itu? Itu sama kategorinya, kita bisa mengkiaskan kepada zuru dan simar, ya kan? Atau kepada urudut tijarah. Jadi kalau urudut tijarah itu lebih kecil, kan? Urudut tijarah itu lebih kecil, yang dikeluarkan oleh kita itu lebih kecil. Berapa? 2,5% atau bahasa fikihnya rubu'ul usyur. Gitu. Tapi kalau zuru dan simar itu lebih besar ininya hal yang dikeluarkan atau zakat yang dikeluarkan lebih besar. Itu berapa? 10% ataupun 5%. Kalau tadi 2,5%. Jauh nggak tuh? Jauh sekali. Kenapa katanya? Kenapa urudut tijarah itu 2,5? Kalau zuru dan simar itu 5% atau 10%. Kategorinya banyak juhdunnya, banyak muknahnya, banyak ongkos biaya ataupun waktu segala macam yang dikeluarkan, yang dikeluarkan untuk urudut tijarah, sehingga yang dikeluarkan pun itu 2,5. Jadi menyesuaikan. Itu termasuk tawassutnya syariat Islam. Jadi tidak membebankan kepada ghani, juga tidak membebankan kepada sifat fakir. Jadi fakir tetap dapat jatah, cuman jatahnya juga jangan sampai membebani si ghani seperti itu. Gitu ya. Sudah. Jadi apa tadi pembahasannya? Nanyanya? Nisabnya. Ya iya, misalkan saya asal misalkan kita ternak tawon misalkan. Kemudian sebut saja misalkan, itu pertanyaannya, itu ada haul nggak? Ada haul nggak? Tergantung kita kiasnya tadi, kiasnya ke urudut tijarah atau ke zuru dan simar. Kalau zuru dan simar maka tidak ada haul. Setiap dalam Al-Qur'an apa? Wa atu haqqahu yauma hasodi. Setiap panen keluarkan haknya. Perhatikan bahasanya Al-Qur'an haqqahu. Ya kan? Jadi itu haknya fakir miskin itu haknya harta harus dikeluarkan. Bukan kita misalkan berderma, bukan. Itu memang hak mereka. Kalau kita tidak mengeluarkan itu berarti kita zalim kategorinya. Wa atu haqqahu yauma hasodi. Jadi kalau kiasnya kepada pembahasan zuru dan simar, maka tidak perlu haul. Sehingga setiap kita panen asal tadi misalkan, kalau sampai pada nisabnya apa berarti tadi? Nisabnya zuru dan simar. Berapa nisabnya zuru dan simar?
Itu kadar yang harus dikeluarkan, usyur atau nisbul usyur. Nisabnya, kadar minimalnya, jumlah harta yang kita miliki dari hasil panen itu berapa? Ada yang tahu nggak? 653 kilogram padi kering atau nilai itu uangnya, maksudnya paham nggak? Jadi kalau misalkan, karena bahasa hadisnya adalah khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu dihitung-hitung oleh ulama kita kontemporer, bilangnya berapa? 653 kilogram apa? Padi kering atau senilai dengan itu. Jadi kita harus tahu dulu tuh harganya berapa, misalkan harga padi pasaran itu keringnya berapa. Nah, itu dikali dengan 653 kilo. Misalkan kita katakan saja, misalkan sebagai perumpamaan, misalkan itu nisabnya misalkan kalau kalian harus tahu tentang ini juga ya, harga padi misalkan. Harga padi itu berapa misalnya seperti itu. Jadi nanti misalkan katakan misalkan 5 juta atau 6 juta misalkan, yang 653 kilo itu 6 juta, maka yang dikeluarkan berapa dari 6 juta itu? Bisa usyur, bisa nisbul usyur. Nah gitu. Kalau usyur dari berapa? 10% dari 6 juta, 600. Kalau nisbul usyur setengahnya 300 ribu misalnya seperti itu, Pak. Bisa dipahami nggak cara ngitungnya, Ustazah? Jadi dikiaskan ke apa? Kalau dikiaskan kepada urudut tijarah berarti 2,5%. Urudut tijarah berapa nisabnya? Urudut tijarah itu sama kayak dhahab dan emas. Dhahab dan fiddah berapa? Isruna misqal, atau bahasanya kalau zaman sekarang yaitu 85 gram emas. 85 gram emas atau harganya itu. Misalkan harga emas sekarang berapa misalkan? 1 gramnya. Misalkan 1 juta atau 2 juta. Berarti 2 juta dikali berapa? 85. Berapa itu? Misalkan kalau 1 juta saja berarti berapa? 85 juta. Jadi kalau kita hasil panen atau hasil asalnya misalkan sampai 85 juta atau lebih, maka kita keluarkan. Berapa keluarkannya? Urut tijarah 2,5%. Berapa 2,5% dari 85? 2,5%-nya. Kalau 10%-nya saja berapa? Kalau 10%-nya 85 juta misalkan. 850. Itu 10 apa? Persen. Kalau ini 10 usurnya, berarti setengahnya 850. Berarti berapa? 425. Berarti kalau nispunya lagi, nispu. Paham nggak? Berarti berapa? 200 sekian, seperti itu. 212,5 misalnya. Itu orang Arab tuh gampang, ngitung itu gampang. Jadi usur, nisful usur atau rubul usur. 10%, 5%, setengahnya 5%, 2,5. Cara ngitung seperti itu. Tidak perlu dihitung pakai kalkulator misalnya, langsung bisa di. Kalau 100 misalkan hasil panen hasil asalnya misalnya 100 juta misalkan. Berarti berapa? Kalau 2,5%-nya. Ya tadi cara ngitungnya berarti apa? Kalau 10%-nya berapa? 1 juta. Setengahnya 500, itu 5%. Ini 2,5 berarti apa? 250. Itu cara ngitung dari muntajat al-hayawaniyah. Jadi kiasnya kemana dulu ya? Jadi ulama di sini memang ada dua. Ada yang mengkiaskan kepada zuru dan simar sehingga usur atau nisbul usur, ada yang mengkiaskan kepada urudut tijarah. Tapi yang paling tepat adalah dikiaskan kepada zuru dan simar. Kenapa? Karena sama-sama muntajat. Satunya muntajat dari tanah, satunya dari hayawan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Ada yang lain nggak? Atau sudah maghrib? Monggo silakan. Kira-kira kalau zakat profesi itu dikiaskan kemana dan alasannya apa? Ada zakat profesi. Nanti teman-teman baca ya di halaman 21 yang tadi ya. Yang tentang tadi dibaca silakan halaman 21. Kemudian tentang zakat profesi, ini juga sama sebenarnya besok nih. Jadi kayaknya besok itu mungkin ada setengahnya atau mungkin hanya beberapa orang. Tapi insya Allah tetap jalan ya, setahir ya.
atau beda jalan ya, seperti itu. Nanti kita juga buat mukhtasornya lebih profesional lah, karena ada waktu 1 minggu. Kalau tadi itu memang kita buru-buru banget gitu, baru kemarin kita buatkan seperti itu, sehingga terlalu panjang, ngomongnya terlalu panjang seperti itu. Tapi kalau tadi pembahasannya apa? Zakat profesi. Ya, profesi itu pertama yang perlu kita disclaimer atau kita garis bawahi bahwa zakat profesi termasuk perkara yang baru, ya kan? Kan bukannya zaman dulu ada juga orang kerja di negara segala macam, tapi kok nggak ada zakat profesi. Beda. Kalau dulu itu kategorinya negara Islam atau negara yang berasaskan Islam misalnya, sehingga kewajiban itu sudah di negara. Kalau zaman sekarang itu negara berbeda, sehingga zakat profesi itu baru ada. Bahkan banyak ulama kita, ulama kontemporer sekarang itu mengatakan profesi tidak ada zakat seperti itu. Nah, yang zakat itu untuk siapa? Profesi-profesi yang masuknya gede ya, bukan yang kecil. Kalau misalkan gaji guru yang sebulan 2 juta, 5 juta, itu habis dengan apa? Hawaij asli ya, kurang malah. Nah, gitu kan? Jadi zakatnya nggak ada zakat, nggak perlu dizakatin itu. Tapi kalau misalkan pengacara sekali ada proyek misalkan miliaran, ya kan? Sekali ada ini misalkan sekian, gitu. Itu kategorinya ulama mengkiaskannya kepada 2 hal. Beda dengan yang tadi. Kalau yang 2 ini pertama apa? Dikiaskan kepada apa tadi? Rikaz ataupun ma'adin. Khumus 20%. Ada yang mengatakan sama, dia dikiaskan kepada apa? Urudun tijarah. Seperti itu. Jadi ada pembahasan seperti itu, nanti lebih panjangnya di minggu depan insya Allah tentang zakatul kasab wal mihan al hur. Jadi kalau kasab itu adalah gaji rutinan bulanan jelas. Kalau mihan al hur berarti apa? Profesi seperti apa? Profesi gajinya tidak pasti. Seperti orang orang ngasih bimbel ila akhiri, lah itu kan nggak ada kepastian. Kadang dapat banyak, kadang nggak ada sama sekali misalkan. Yang profesi kan seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kita nanti dikiaskan kepada apa dulu, kemudian syarat zakatnya sama persis kayak tadi pembahasannya, tinggal dikeluarkan setelah dikurangi syarat-syarat tadi seperti itu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dan pertanyaan-pertanyaannya pada hari ini. Insya Allah dikarenakan tadi banyak ya bagian pertanyaannya tentang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Dikarenakan juga pertemuan pertama ini terbatas dengan waktu, sehingga tidak cukup banyak untuk menjelaskan tentang zakat-zakat yang terdapat pada beliau tadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Bersama MCMA sebagai narasumber seminar ketua pertama kali ini. Banyak sekali wawasan, pengetahuan atau ilmu yang kami dapatkan atau yang kami peroleh. Semoga semua ini menjadi amal jariah atau resource untuk narasumbernya, kemudian ujungnya bagi kita juga sebagai bekal dalam mengamalkan ilmu syariat yang benar-benar sempurna. Karena memang ketika kita melaksanakan zakat bukan hanya sebatas ritual saja tadi ucapkan, zakat bukan hanya sebatas ritual atau melaksanakan ibadah saja, tetapi juga di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekonomi. Bahkan tadi yang disebut oleh Ustaz, suatu negara kalau misalkan lancar melaksanakan zakatnya, insya Allah dengan diciptakan makmur, akan subur. Karena itu sangat penting sekali untuk kita memahami zakat secara mendalam. Terakhir, saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata-kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.